kanan tadi ada atrium ya. Atrium itu artinya adalah serambi ya. Kemudian ventricle itu adalah bilik. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa dimulai dari mana? Ketika darah sebelah kanan ini kita bagi dua ya. Jadi kalau untuk secara singkatnya, daerah sebelah kanan itu di sini ya dia kaya akan O2. Dan kemudian untuk sebelah kiri di sini kita bayangkan dia sudah darah kaya yang kaya akan CO2. Nah, jadi ketika darah itu sudah penuh di mana? Di bilik kiri, bilik kiri ya, ventricle kiri atau bilik kiri, dia akan memompa darah itu. Dia akan melakukan kontraksi, kemudian darahnya akan dibawa melewati aorta dan kemudian akan memasukilah ke pembuluh darah kita namanya arteri. Dan di arteri inilah dia akan menyalurkan seluruh darah kita yang kaya akan O2 tadi ke kapiler darah ya, ke semua jaringan tubuh kita yang butuh namanya darah. Dan kemudian setelah itu kan ada pertukaran ya. Pertukaran darahnya sudah tidak memiliki oksigen lagi, maka akan melakukan difusi lagi. Jadi darahnya tadi yang sudah berisi dengan CO2 karena sudah melakukan pertukaran gas ya, maka disinilah akan terjadi darahnya tadi akan masuk ke pembuluh balik melalui vena. Kemudian akan masuk ke jantung kembali yaitu serambi kanan dan kemudian akan jatuh ke bilik kanan. Dan dari bilik kanan inilah akan memompa darah ke paru-paru melewati namanya arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis. Dan dari arteri pulmonalis, disinilah akan masuk ke paru-paru. Di paru-paru inilah melakukan difusi darah dari CO2 ke O2, kemudian akan jatuh lagi ke melewati namanya pulmonalis, vena pulmonalis ya, di mana vena pulmonalis ini dia sudah arteri yang sudah memiliki darah yang kaya akan O2. Jadi kalau tadi kita bayangkan ya, ada arteri dan ada vena. Kalau arteri sebelah sini kan sebelah kanan dia arteri yang membawa darah kaya akan O2. Tetapi vena kita sudah bayangkan bahwa arteri yang membawa darah yang kaya akan CO2. Tetapi tidak ya, tidak semuanya. Jadi ada namanya arteri pulmonalis ya, artinya arteri yang membawa darah kaya akan CO2 ya. Arteri pulmo ya, pembuluh darah yang dekat dengan paru-paru. Kemudian ada namanya vena. Kalau tadi kita bayangkan vena itu adalah arteri yang membawa membawa darah kaya akan CO2. Di sini ada namanya vena pulmonalis, dia membawa darah yang kaya akan O2. Ya, dia vena pulmonalis, dia vena yang berada dekat dengan pulmo atau paru-paru. Sekarang kita memasuki golongan darah dan transfusi darah. Jadi dalam transfusi darah itu kita mengenal namanya donor dan resipien. Donor itu orang yang memberikan darah dan kemudian resipien itu adalah orang yang menerima darah. Jadi saat transfusi darah, plasma darah dari donor diencerkan oleh plasma darah resipiennya ya, sehingga aglutinin donor itu tidak menyebabkan aglutinasi. Nah, dalam sistem golongan darah itu dibedakan menjadi 4 golongan darah. Ada A, B, AB, dan 0 atau O. Dan itu berdasarkan aglutinogen A dan aglutinogen B-nya, atau ada atau tidaknya aglutinogen A dan aglutinogen B. Nah, jadi perlu kita ingat bahwa golongan darah O itu atau 0 itu disebut dengan donor universal. Ya. Nah, karena dia tidak memiliki aglutinogen untuk digumpalkan. Ya, dia tidak memiliki aglutinogen untuk digumpalkan, jadi dia bisa nih memberikan darah ke siapapun. Dan kalau untuk golongan darah AB itu disebut dengan resipien universal. Artinya dia orang yang bisa menerima darah, semua darah ya, karena dia tidak memiliki namanya aglutinin yang akan menggumpalkan darah. Nah, jadi ada juga istilah namanya golongan darah resus. Nah, golongan darah resus itu dia ada golongan darah resus positif dan negatif. Nah, golongan resus positif itu tidak dapat menurunkan darahnya ke resus negatif karena dapat mengakibatkan namanya hemolisis. Nah, jadi di sini ada tabel golongan darah yang lengkapnya. Jadi ada 4 jenis darah tadi ya, ada A, B, AB, dan O berdasarkan ada atau tidaknya antigen A,
dan B-nya pada permukaan atau membran eritrosit atau sel darah merahnya. Nah, jadi kita lihat di sini antigen itu apa ya, aglutinogen atau antigen itu apa? Dia itu dapat berupa protein ya atau polisakarida atau molekul lain yang dapat merangsang tubuh membentuk yang namanya antibodi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini untuk golongan darah A dia memiliki aglutinogen A ya. Ya, lihatnya ke sini. Nah, untuk golongan darah B dia memiliki aglutinogen B. Begitu juga dengan golongan darah AB. Dia memiliki dua aglutinogen atau antigen, ada antigen A dan antigen B. Kalau untuk golongan darah O, dia tidak memiliki aglutinogen atau tidak memiliki antigen. Nah, kemudian ada juga istilahnya aglutinin atau antibodi. Nah, jadi aglutinin atau antibodi ini merupakan suatu zat itu bisa berupa protein yang terdapat di dalam plasmanya ya, plasma darah. Yang dimana zat inilah yang dapat menyebabkan aglutinasi atau penggumpalan ya. Penggumpalan dimana ketika dia itu menemukan antigen yang tidak sesuai atau disebut juga sebagai zat asing ya, tidak sesuai atau zat asing. Nah, jadi dalam tubuh kita ini dia terdapat dua antibodi ya, ada alfa dan beta. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau pada aglutinin atau antibodi beta ya, beta itu terdapat di mana? Di golongan darah A ya, di golongan darah A. Nah, arti beta itu dia adalah anti B. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ada aglutinin atau antibodi alfa, maka ini terdapat pada golongan darah B. Sementara kalau alfa itu artinya anti A. Dan kita lihat di sini ada pada golongan darah AB itu dia tidak memiliki ya, dia tidak memiliki sama sekali antibodi alfa atau beta, tidak memiliki anti A atau beta. Maka kalau kita lihat dari pembahasan yang pertama tadi, bahwa yang disebut sebagai resipien universal itu adalah AB. Artinya dia dapat menerima darah karena dia tidak memiliki zat aglutinin, zat untuk pengumpulan darah. Jadi dia menerima saja nih, bisa masuk kemana saja. Berbeda dengan si golongan darah O tadi. Golongan darah O ini dia memiliki dua sekaligus antibodi, ada alfa dan ada beta, ada anti A dan anti B. Sementara kalau kita lihat siapa yang memiliki golongan darah yang memiliki beta alfa itu kan dia anti terhadap golongan darah A. Kalau siapa yang memiliki antibodi beta artinya dia anti terhadap B ya. Maka di sini kita lihat golongan darah O ini dia memiliki dua alfa. Ada dua antibodi artinya ada alfa dan beta sehingga dia tidak bisa sembarangan untuk menerima darah. Dia hanya bisa menerima darah dari O saja. Nah, tetapi dia memiliki keistimewaan, dia dapat memberikan darah ya. Karena dia di sini memiliki keistimewaan, dia tidak memiliki namanya antigen. Nah, selain itu, golongan darah kita itu bisa juga dilihat dari sistem resusnya. Jadi resus itu ada dua, resus positif dan resus negatif. Nah, biasanya untuk resus positif ini lebih sering dijumpai pada orang-orang Asia. Jadi orang Asia itu sangat jarang yang memiliki resus negatif ya. Jadi resus negatif ini biasa dijumpai pada orang luar, seperti bule. Nah, jadi pada kasus transfusi darah resus ini, golongan darah RH negatif ini akan langsung memproduksi aglutinin anti-RHD jika bertemu dengan RH positif ya. Karena kita tahu RH positif ini dia mengandung antigen RHD. Jadi ketika dijumpai dengan RH positif, RH negatif ini akan langsung memproduksi zat aglutinogen atau zat yang mengumpalkan darah. Jadi ketika RH negatif diberikan dengan RH positif, maka dalam tubuhnya itu akan membentuk antibodi anti-RHD. Nah, ketika ada RH positif, RH positif ini mampu menerima darah yang RH positif maupun RH negatif. Karena apa? Dia tidak dapat membuat anti-RHD. Jadi tidak ada zat yang dapat mengumpulkan darah. Nah, maka RH positif ini dia bisa menerima dari RH positif dan maupun RH negatif. Karena tidak ada anti-RHD-nya, tidak ada zat aglutininnya yang mampu menggumpalkan darah. Nah,
Miss rasa itu saja yang bisa disampaikan pada pembelajaran kita hari ini. Jika lo ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan pada Google Classroom dan grup. Terima kasih, selamat pagi.